Halo semuanya, saya Lorenzo Sudarsono dan di sini saya akan memulai progres saya dalam pembuatan tugas akhir pembuatan aplikasi Spotify menggunakan fitur-fitur dari PowerPoint. Jadi untuk progres pertama yang akan saya buat kali ini, saya akan membuat icon-icon yang akan penting dan akan digunakan dalam aplikasi Spotify yang akan saya gunakan, yang dibuat semuanya menggunakan PowerPoint dengan menggunakan fitur-fitur PowerPoint. Tanpa berlama-lama, langsung kita buat. Oke, jadi sebelum memulai progres pada kali ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam aplikasi Spotify yang saya buat ini, setiap ukuran dan juga fitur-fitur yang digunakan, saya lebih menduplikat dari Spotify-nya yang asli. Sehingga jika Anda ingin membuat Spotify seperti Anda sendiri, yang akan saya sampaikan tutorialnya di sini, silahkan saja. Tetapi untuk Spotify yang akan saya buat ini akan lebih menduplikasi dari Spotify-nya, sehingga ukuran-ukuran yang saya gunakan kurang lebih akan sama dengan ukuran-ukuran yang ada pada Spotify sebenarnya. Oke, kita kembali lagi kepada progres pertama kita. Progres pertama yang akan saya lakukan pada kali ini adalah membuat icon-icon. Tentunya yang pertama, icon yang harus dibuat adalah icon dari Spotify-nya sendiri. Saya telah mendapatkan sebuah logo Spotify dari internet dan kita akan jiplak menggunakan fitur-fitur yang ada pada PowerPoint. Kita hapus semua objek yang ada di dalam slide pertama ini dan kita akan copy pastekan logo Spotify dari internet. Anda bisa memperbesarnya supaya lebih mempermudah kita dalam mengerjakannya. Jadi untuk logo Spotify ini terdiri dari dua bagian, yaitu 3 garis dari logo Spotify-nya sendiri dan juga lingkaran dari logo Spotify. Pertama-tama kita akan membuat 3 garisnya terlebih dahulu. Kita tidak akan menggunakan shapes arc yang mungkin menjadi solusi untuk membuat ini, karena bisa dilihat kalau kita menggunakan arc itu akan sangat sulit untuk menyesuaikannya dengan kelengkungannya, dengan panjangnya dan lain-lainnya. Kita tidak akan menggunakan itu, tetapi kita akan menggunakan shapes oval. Nanti kita akan modifikasikan follow through untuk video ini supaya Anda bisa melihat bagaimana membuat garis ini dari oval. Oke, pertama-tama kita buat oval seperti ini. Kita perbesar sedikit layar zoom, atau kita zoom sedikit layarnya. Kemudian kita letakkan lingkaran kita di sini dan kita membuat bentuk supaya oval ini garis atasnya memiliki garis seperti rangka dari garis pada logo Spotify-nya. Kita sesuaikan supaya bisa kita lihat di pojok-pojok dari garis pertama dari logo aplikasi Spotify, di mana lingkarannya itu menyentuh setengah atau mencapai setengah bagian dari logo Spotify-nya. Anda bisa sesuaikan sesuai atau semirip mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemiringan juga Anda bisa atur supaya lebih mirip. Oke, sudah terlihat cukup baik untuk saya. Kemudian supaya hanya terlihat outline-nya saja, kita berikan fill-nya no-fill supaya bisa kita lihat garisnya dari outline lingkaran yang kita buat. Pojok-pojok ini memotong di tengah-tengah pada garis aplikasi logo Spotify yang pertama sesuai yang kita inginkan, supaya kita bisa hanya mendapatkan garis dari logo Spotify-nya saja dari lingkaran ini. Kita akan menggunakan opsi merge shapes.
kita istilahnya akan mengcrop garis-garis ini supaya kita akan proses demikian rupa sehingga hanya terbentuk garis dari titik ini sampai ke titik ini. Kita akan membuat kotak bagian crop yang pertama. Bisa dilihat, kita buatlah kotak ini sampai pada pangkal dari bagian yang membulat dari aplikasi, dari garis logo aplikasi Spotify. Seperti ini. Kita buat juga pada sisi yang satunya. Seperti ini. Kemudian kita bisa memilih 3 objek ini dengan kontrol dan klik, dengan menekan kontrol dan klik kiri. Tapi sebelum itu kita harus memilih outline dari lingkaran yang tadi kita pilih, dan kita harus bring forward supaya untuk nantinya bukan garis dari lingkaran ini yang crop, melainkan garis-garis di pojok-pojok sini yang tidak kita butuhkan. Kita akan pilih 3 objek ini dan kemudian kita merge shapes, kita pilih subtract. Seperti ini. Kita sudah bisa melihat garis yang kita inginkan. Untuk menghapus garis-garis di bawah ini yang perlu kita hapus juga, kita akan pergi ke opsi edit shape, edit points, dan bisa dilihat di sini ada poin-poin yang perlu kita hapus supaya hanya tersisa garis dari titik ini dan titik ini. Pertama-tama kita mulai dari titik pangkal di sini. Anda bisa mulai dari pangkal sini atau pangkal sini, silahkan saja. Kita akan mulai dari sini. Kita akan langsung saja delete point. Kemudian di sini kita harus sebentar. Jadi di bagian sini kita akan mulai dari sisi kanan saja. Kita akan pilih poin ini, kemudian kita akan pertama-tama open path terlebih dahulu. Kita open path sehingga sekarang terpisah dua garis ini. Tidak seperti ini. Kita bisa mulai dari titik yang di luar. Kita bisa mulai menghapusnya dari luar. Kita open path terlebih dahulu supaya bagian ini terpisah. Dan kita akan delete point saja sampai tersisa dari poin ini sampai poin ini. Dan kita bisa keluar dari opsi edit shapes dengan klik di mana saja, dan inilah garis yang akan menjadi garis di logo aplikasi Spotify yang nanti akan dibuat supaya bentuk dan memilih bentuknya besarnya sama dengan pada logo Spotify dan kemudian memiliki pinggiran seperti ini. Pertama-tama kita akan klik kanan di sembarang tempat selain ada objek. Kemudian kita akan pilih format background. Kita tidak akan mengubah format dari background dari slide yang akan kita buat, tapi kita hanya menginginkan untuk kepada opsi format shapes yang lebih luas. Kita bisa mengubah ukurannya dan juga mengubah tipe dari ujung-ujungnya di opsi ini. Kita akan memperbesar ukuran dari garisnya kurang lebih dikira-kira saja supaya sesuai dengan logo Spotify ini. Disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya ingin supaya
lebih presisi dan lebih dekat pada Spotify aslinya, sehingga saya akan memperbesarnya kurang lebih sampai ke 24 pt. 24,25 saya rasa cukup. Kemudian karena ujung-ujungnya masih berbentuk lurus flat seperti ini, kita akan mengubah tipe ini pada cap type, ubah dari flat menjadi round. Seperti ini, kita bisa geser sedikit garisnya dan kita atur ukurannya kembali supaya sesuai. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ukuran dan juga bagian pinggirannya. Sekarang kita tinggal mengubah warnanya dengan memilih opsi color menjadi warna hitam atau black. Seperti ini. Atau mungkin kita bisa lakukan nanti, kita akan membuat dua garis lainnya. Kita tidak perlu mengulangi proses yang sama seperti tadi dengan membuat lingkaran dan persegi panjang untuk merge shapes. Untuk crop-nya, kita hanya perlu menduplikasi garis ini, kemudian kita bawa ke bawah dan kita atur saja ukurannya supaya ukurannya sesuai dengan garis pada aplikasi logo Spotify, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa mengurangi ukurannya supaya lebih pas. Dari panjangnya ataupun dari ketebalannya. Seperti ini menurut saya sudah cukup. Kemudian kita punya satu lagi. Baik, saya rasa sudah cukup sesuai. Dan untuk langkah terakhirnya, karena garis-garis ini sudah selesai, kita bisa menambahkan base dari belakang logonya, yaitu lingkarannya. Untuk lingkaran ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran logonya supaya lebih cepat. Untuk feature format 10,84 x 10,88, kita akan beri ukuran yang sama 10,44 10,88. Untuk ukuran-ukuran dalam membuat icon ini belum sesuai dengan ukuran pada icon yang akan digunakan pada Spotify, karena icon-icon ini akan saya buat lebih fleksibel dalam memperbesar dan lebih fleksibel dalam memperbesar dan memperkecilnya. Ukurannya 10,88 seperti ini. Kemudian kita bisa send backward 3 kali supaya memunculkan garis dari logo Spotify ini yang sudah kita buat. Dan seperti ini, inilah cara membuat logo Spotify menggunakan fitur-fitur dari PowerPoint dengan shapes-nya. Mungkin agak sulit, tetapi jika Anda telah paham bagaimana cara membuatnya, rasanya akan menjadi simpel. Baik, setelah seperti ini, Anda bisa mengubah warnanya sesuai dengan yang Anda butuhkan. Semisal Anda ingin membuat logo Spotify yang base-nya warna putih atau base-nya warna putih dan garis-garisnya berwarna hitam, kita bisa
mulai terlebih dahulu dengan dari line-nya atau garis luarnya. Kita bisa ubah warnanya menjadi warna hitam, dan juga kita bisa untuk garis-garis ini, karena mereka adalah garis outline, kita tidak mengubah warna dari fill mereka, tetapi kita mengubah warna dari garis luar mereka atau line mereka, garis-garis ini. Kemudian untuk lingkarannya sendiri, untuk line-nya kita berikan ketebalan sekitar kurang lebih 2,25, dan fill yang berwarna putih seperti ini. Kita akan select semuanya, dan setelah Anda telah membuat sebuah objek atau sebuah logo seperti ini, sangat saya sarankan untuk Anda jika ingin menggunakan, dan pasti untuk nanti kedepannya kita akan mengcopy paste semua icon-icon yang akan kita gunakan ke dalam Spotify yang akan dibuat. Saya sangat sarankan bagi Anda untuk tidak menyimpan objek-objek Anda seperti ini. Mungkin biasanya Anda akan membuat slide baru, dan ini juga sering saya gunakan untuk membuat slide baru, kemudian select semuanya, dan juga kita akan copy paste di sini. Dan biasanya kita akan letakkan di mana supaya terlihat rapi. Ini sangat bagus jika objek Anda memiliki beberapa bagian, semisal garis-garis ini akan diberikan perlakuan yang berbeda atau memiliki animasi yang berbeda. Namun untuk icon-icon, karena mereka akan difungsikan sebagai satu objek, akan sangat saya sarankan untuk tidak melakukan ini. Kita akan delete slide ini, karena jika membuat slide seperti itu, selain akan menggunakan resource yang lebih banyak, sehingga proses pembuatan PowerPoint Anda akan lebih lambat. Karena proses semuanya akan menjadi lambat, hal ini juga dapat memperbesar ukuran dari PPT Anda, sehingga akan lebih lama dalam save dan lebih lambat untuk hal-hal lainnya. Yang sangat saya sarankan kalau misalnya Anda ingin membuat icon adalah dengan menselect semuanya, kita klik kanan pada objeknya, dan kita save as picture. Karena memang icon itu akan kita buat sebagai gambar, dan ini masih terhitung sebagai membuat semuanya dalam PowerPoint karena logo ini dibuat dalam PowerPoint. Kita save as picture. Kita bisa save di mana saja. Di sini saya akan save di desktop saya. Sebelumnya saya telah mencoba untuk membuat logo Spotify yang berwarna hitam dan putih. Akan saya tunjukkan setelah ini. Kita akan save dengan nama Spotify white and black. Sebelumnya saya akan tunjukkan pula keuntungan-keuntungan dan alasan mengapa Anda lebih baik untuk menyimpan objek-objek atau icon yang telah Anda buat dalam bentuk gambar, daripada Anda membiarkannya seperti ini, atau mungkin Anda berpikir untuk menggrupkannya saja, karena ini sama saja membuat mereka menjadi satu objek. Kita akan buat comparison di sini. Di sisi kiri adalah objek yang masih menggunakan fitur-fitur dari Spotify.
Yang di sini adalah logo yang telah di save tadi. Bisa kita lihat. Oh ya, untuk hal pertama, hal ini akan mempengaruhi kepada frame rate Anda, yang saya bilang cepat lambatnya Anda membuat nanti. Ketika akan banyak objek seperti ini, PowerPoint Anda akan bekerja kurang efisien karena mereka perlu mengload ke 4 objek ini terlebih dahulu ketimbang hanya satu objek seperti ini. Kemudian hal yang lainnya adalah yang akan sangat penting dan krusial bagi pembuatan Spotify ini adalah opsi. Mungkin saya memperkenalkan terlalu cepat, tapi tidak apa-apa. Opsi yang akan sangat penting digunakan dalam aplikasi Spotify dengan imitasi dengan PPT ini adalah penggunaan opsi links atau hyperlink pada versi-versi PowerPoint sebelumnya akan sangat berguna karena ketika kita mengklik sebuah objek, kita akan bisa berpindah dari slide satu ke slide lain yang lainnya. Hal ini link ini tidak akan bekerja jika objek ini dalam jumlah banyak ataupun ketika Anda menggrupkan objek ini, opsi link ini tidak akan bekerja. Karena untuk hyperlink dia hanya memperbolehkan satu objek untuk hyperlink kepada slide-slide yang lainnya, tetapi hyperlink ini belum membuat fitur di mana kita bisa memilih beberapa objek dan kita akan memberi linknya untuk beberapa alasan dari Microsoft sendiri. Sehingga dengan membuatnya menjadi satu objek, kita bisa mengaktifkan hyperlink. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah dalam membuat icon-icon ini, barusan kita membuat logo Spotify yang hijau ini yang menjadi contoh kita menjadi lebih besar, dan kita mengimitasinya dalam ukuran yang besar untuk mempermudah pekerjaan kita sebelumnya. Tapi pada saat kita hendak memasukkannya kepada aplikasi Spotify kita, icon-icon itu, misal icon untuk judul album, kita akan membutuhkan berbagai ukuran sesuai dengan bagian-bagian dari Spotify yang akan kita buat. Mengapa ketika kita hanya membiarkan fitur-fitur Spotify ini tetap akan buruk? Karena ketika kita memperbesar atau memperkecil, bisa Anda lihat ukurannya, bentuknya itu dari ketebalannya sendiri tidak menyesuaikan sesuai untuk memperbesar dan memperkecilnya, tetapi hanya panjang dan pendeknya saja. Kita tidak inginkan hal itu. Yang kita inginkan adalah ketika icon kita sudah menjadi gambar, kita bisa memperkecilnya seperti ini atau memperbesarnya, dan logo itu masih proporsional. Oke, seperti itu. Anda bisa membuat warna-warna lain, mengubahnya caranya sama seperti tadi, yaitu pilih lingkarannya atau pilih garis-garisnya. Untuk garis-garis ini Anda ubah warnanya, warna outline-nya. Yang bagian sini Anda ubah warna fill-nya. Untuk bagian luar juga Anda bisa ubah seperti ini. Dan jangan lupa kita save as picture. Dan gambar ini adalah gambar Spotify logo black and white. Karena sudah ada,
Dan seperti itu cara untuk membuat icon atau logo Spotify. Progres pertama belum selesai di sini, kita akan lanjut kepada icon-icon selanjutnya. Untuk icon selanjutnya yang akan dibuat, kita mulai pada slide yang baru dan objek yang di sana sudah dihapus. Kita akan membuat icon dari salah satu album dari lagu yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Spotify. Saya akan memasukkan lagu Kevin MacLeod dan ini adalah salah satu dari judul dari gambar yang ada pada Spotify untuk akun Kevin MacLeod. Dan salah satu dari lagu yang akan saya masukkan untuk membuat logo ini, kita akan menjepatnya menggunakan shapes yang ada di PowerPoint. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran, kita akan membuat persegi yang sesuai dengan, atau mungkin kita tidak mulai dari sana terlebih dahulu, kita mulai dari persegi-persegi untuk mengisi dari logonya. Kita duplikasi untuk kotak atasnya. Seperti ini, karena icon dari lagu Kevin MacLeod ini ada beberapa macam, tetapi memiliki logo yang identik, yaitu dengan outline kotak-kotak seperti ini. Kita akan menyimpan layout yang sudah kita punya ini pada slide yang lainnya, dan di sini posisi di mana kita ada baiknya untuk menyimpan objek-objek yang kita inginkan pada slide lainnya, karena untuk nantinya kita akan membutuhkan objek-objek ini untuk membuat objek yang lainnya. Oleh karena itu kita bisa menyimpannya di sini. Mungkin sekalian saja supaya lebih jelas kita akan sudah seperti ini. Mungkin ada satu proses lagi yang perlu kita lakukan sebelum menyimpan layout atau jiplakannya. Kita akan mengatur supaya garis luarnya sama dengan garis yang hitam ini. Garis berwarna hitam dengan ketebalan.
coba connect terlebih dahulu supaya kita bisa melihat ketebalan dari garisnya. Mungkin kita tidak akan mengubah ketebalan garisnya. Akan lebih baik jika kita membuat garis-garisnya itu terpisah dari kotak-kotak ini. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran untuk kita akan membuat persegi untuk outline luarnya. Yang kita tidak menemukan feel-nya, yang kita butuhkan hanyalah ketebalan untuk garis luarnya. Kita menjadi warna putih supaya terlihat ketebalannya. Kita bisa putar ukurannya pula. Oke, untuk garis luar sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita akan menggunakan line. Kita akan menggunakan garis untuk membuat garis lintang seperti ke sana. Kita luruskan garisnya. Kita atur pula ketebalannya akan sama dengan yang di luar, 15,5 pp. Mungkin untuk yang di dalam agak terlalu tebal, kita sesuaikan saja dengan yang di dalam. Kita kurangi sedikit supaya sudah pas. Karena ketebalan di sini sudah pas, kita bisa menduplikat garis ini untuk menutup garis yang ada di atas. Baik, kita sudah membuat outline dari garis-garis yang akan kita butuhkan juga. Kita akan select semuanya, termasuk dengan lingkarannya, dan termasuk dengan kotak-kotaknya. Tapi sebelumnya kita akan mengubah warna outline ini menjadi warna hitam
Mungkin untuk garis yang terlalu tebal, kita bisa atur terlebih dahulu, sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Sampai 8. Baik, kita pilih semua objeknya. Kita copy dengan Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Kita bisa posisikan ukurannya supaya lebih pas pada garis dari objeknya. Oke, ini adalah rough dari logo yang akan kita buat. Kita hapus lebih dahulu objek-objek yang ada di sini. Dan kita sudah membuat kotak-kotak dan juga garis-garisnya. Sekarang kita akan membuat isi dari kotak-kotaknya. Yang pertama adalah bagian yang terbesar, warna dengan pola-pola seperti ini. Pola-pola seperti ini Anda bisa lihat ini adalah tersedia di shapes dari PowerPoint adalah hexagon atau segi 6. Dan hexagon ini bisa kita putar dengan alat bantu yang ada pada logonya, atau Anda bisa pergi ke format shape dan size dan Anda bisa gunakan rotation 90 derajat, atau ada cara yang lainnya lagi, either rotate right atau left 60 derajat. Akan sangat banyak jalan-jalan di mana Anda membuat sesuatu sesuai dengan jalan Anda sendiri dalam PowerPoint. Karena pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jadi jika Anda menemukan jalan-jalan Anda sendiri, Anda bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti itu. Untuk warna-warnanya sendiri kita bisa untuk shape fill-nya dan shape outline-nya, warnanya akan disamakan. Untuk warnanya kita deteksi di sini ada 2 warna atau kurang lebih 3 warna. Warna yang pertama kita akan ambil adalah warna yang lebih cerah ini. Untuk Anda yang menginginkan warna-warna semisal dari internet tetapi tidak ada di dalam theme color seperti ini, atau mungkin Anda dan akan sangat sulit untuk mencari warna yang Anda inginkan di more fill colors, Anda bisa menggunakan eyedropper. Eyedropper ini akan mengambil warna yang Anda inginkan dari objek-objek yang Anda inginkan warnanya kepada objek yang Anda inginkan warna itu di-apply. Jadi seperti saya sudah masuk ke dalam opsi eyedropper. Di sini saya inginkan warna yang ini dan fill color akan ter-apply untuk objek itu. Dan untuk warna itu jangan khawatir ketika Anda perlu melakukan, jika Anda kira Anda perlu melakukan eyedropper lagi, untuk warnanya akan tersimpan di recent colors. Seperti ini untuk segi 6 yang pertama. Untuk segi 6 yang kedua kita ubah warnanya supaya lebih tua. Outline-nya juga sama. Satu lagi warnanya seperti ini. Mungkin terlihat sama, tetapi dalam perspektif saya 1, 2, dan 3 objek yang ini dan ini itu warnanya berbeda, meskipun kurang lebih terlihat sama. Yap, 3 objek ini akan kita pindahkan ke sini. Kita akan duplikasi slide-nya untuk
Akhirnya selanjutnya, untuk warna dari kotak ini kita ingin samakan dengan warna di sana juga. Kita akan gunakan eyedropper. Kita pindahkan saja objeknya ke sini untuk sementara. Shape format, shape fill. Oops, kita akan ke eyedropper. Warnanya sama. Mungkin kita bisa mulai juga untuk kotak-kotak yang lainnya. Shape fill, eyedropper dengan warna seperti ini. Bawahnya juga shape fill, eyedropper dengan warna seperti ini. Karena warna-warna seperti ini mungkin saja tidak ada di color yang default, atau akan sulit untuk mencarinya di multiple color. Dan untuk warna ini kita bisa warnakan pun saja, bisa kita lihat. Oke, untuk logonya sudah kita mungkin tidak akan menyamakan motif dari logo ini. Sebenarnya logo ini juga saya ambil dari orang lain yang membuat logo Kevin MacLeod dalam PPT. Saya akan membuatnya lebih berbeda lagi. Kita akan, mungkin sebelumnya kita akan samakan terlebih dahulu ukurannya. Kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa mulai meletakkan objek-objek ini kurang besar. Dengan motif yang acak dan random, karena itu juga menjadi keunikan dari logo lagu Kevin MacLeod. Mungkin di sini saya skip saja supaya lebih cepat. Kita isi supaya penuh, tidak terlalu lama, kurang lebih seperti ini. Ini mungkin versi saya, dan kalau dari logo aslinya yang saya selidiki, logonya itu memiliki bentuk yang lebih kecil dan lebih penuh dari ini, tetapi ini adalah versi yang saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengambil teksnya, musik detail lain, dan ada tulisan kecil Kevin MacLeod untuk sebagai brandingnya dia. Kita akan berikan text box di sini. Kita akan berikan text box di luar saja, karena kalau kita klik pada shapes itu akan mengapply untuk objeknya. Kita akan berikan di sini. Saya juga sudah mencari bahwa font dari logo Kevin MacLeod adalah Copper Black. Ukurannya bisa Anda perbesar. Di sini saya memperbesar dengan Ctrl Shift dan juga tanda panah. Sudah sama, terlalu besar. Yap, sudah sama. Kita letakkan di sini. Dan juga untuk tulisan dari Kevin MacLeod ini, maaf, Kevin MacLeod, kita akan membuatnya bold, dan kita akan membuat ukurannya kecil, kurang lebih 5. Mungkin terlalu kecil, kita akan perbesar sedikit. Kalau sudah sama, sangat kecil.
kurang lebih seperti kita akan coba font yang berbeda supaya kita bisa melihat perbedaannya. Atau mungkin kita akan menggunakan kali ini saja, tetapi kita akan berusaha sedikit supaya lebih terlihat tenang. Atau mungkin kita buat kecil saja supaya lebih menyerupai pada logo aslinya. Dan seperti ini untuk logo yang pertama. Karena logo dari icon Kevin MacLeod ini serupa, kita akan men-save segi enam ini juga. Kita bisa bersini untuk mengurangi penggunaan resource, dan untuk logo yang sudah kita buat ini jangan lupa kita save juga. Save as picture Kevin MacLeod. Icon 1 sudah, karena kita tidak butuhkan ini lagi. Atau mungkin kita bisa menggunakan yang sudah ada saja untuk icon kita selanjutnya. Di sini untuk mempersingkat waktu dari videonya, saya telah membuat 2 icon lagi yang akan dibutuhkan, kurang lebih seperti ini. Dan ini juga sudah di save dalam bentuk PNG dengan menggunakan save as picture. Oke, untuk logonya sudah, untuk logo Kevin MacLeod sudah selesai. Kita akan lanjut kepada icon selanjutnya karena waktu masih lama dan saya ingin melanjutkan progres satu ini lebih lama lagi. Untuk icon selanjutnya yang akan dibuat adalah, di sini ada logo yin dan yang. Ini akan menjadi salah satu judul icon dari podcast yang akan saya masukkan di sini. Untuk membuat ini kita akan pindah terlebih dahulu, mengubah format backgroundnya menjadi warna hitam. Untuk logo ini kita bisa menggunakan lingkaran untuk membuat bagian luarnya dan juga untuk bagian dalamnya kita bisa menggunakan dot. Tetapi untuk menambah sentuhan lebih mirip dari logonya, kita bisa lihat di pinggir-pinggir sini ada grid line yang tidak lurus. Dan untuk mendapatkan efek ini sudah saya coba untuk menggunakan beberapa efek outline. Saya tidak bisa menemukan yang serupa. Ini saya desain untuk membuat sendiri garis-garis dari objeknya ini menggunakan freeform scribble. Kita mulai.
kanan kita. Mungkin bentuknya agak aneh, tetapi tidak masalah. Kita pindahkan diri terlebih dahulu. Kita akan kontrol. Kita dari sini kita akan berikan untuk base dari logo kita. Kemudian kita akan buat scribble lagi untuk membentuk objek yin dan yang ya. Kita bisa mulai di sini. Kita akan membuatnya hitam terlebih dahulu. Kita bisa pindahkan ke sini. Mungkin bentuknya agak Yap, kalau Anda kurang puas dengan bentuknya, Anda bisa ulangi kembali. Kita juga untuk sisinya tadi. Ups. Karena di sini saya menggunakan mouse, saya cukup kesulitan, tetapi setidaknya kita bisa mendapatkan bentuk scribble yang kita inginkan. Tekan CV berwarna putih, atau mungkin bagian dari belakang ini kita tidak memerlukannya. Ya, kita hapus, atau ya kita hapus saja yang itu, karena kita sudah memiliki efek di sini juga. Shape outline-nya jangan terlihat seperti biru. Shape outline sesuai warnanya masing-masing. Untuk warna lagi kita berikan putih terlebih dahulu. Kita akan membuat lingkaran dengan scribble juga. Kita akan gunakan saja untuk mempercepat dengan bentuk yang sama. Kita gunakan warna komposisinya seperti indahnya. Seperti itu, kita sudah membentuk bodinya yin dan yang cukup cepat. Kita guna yang ini akan kita gunakan untuk podcast, salah satu dari podcast yang akan kita masukkan. Kita save as picture. Untuk logo selanjutnya, saya ingin memasukkan lagu-lagu dari soundtrack Undertale
untuk membuat icon ini tidak terlalu sulit, tetapi cukup memakan waktu. Kita tidak bisa mengambil font dari game ini dari internet, oleh karena itu kita akan brute force dengan menggunakan shapes rectangle. Kita bisa letakkan satu-satu seperti ini. Ya, ini akan sangat untuk bagian ini saya skip saja karena Anda tahu apa yang akan saya lakukan. And whoops, seperti ini. Ya, alasan saya bilang ini akan memakan waktu lama, Anda bisa lihat. Yep, objeknya seperti ini. Ya, bagi kalian yang ingin membuatnya sendiri, saya sarankan lebih baik kalian mencari font dari game Undertale yang pastinya ada di internet. Tapi jika Anda ingin mengikuti Madlet like me, it's up to you to follow my way like this. Jadi setiap ada sisi-sisi seperti ini dari logo Undertale-nya, Anda tinggal membuat kotak sedemikian rupa sehingga terbentuk seperti ini. Definisi dari sedemikian rupa. Oke, untuk Undertale sudah selesai. Kita lanjutkan kepada icon-icon yang akan menggunakan lebih banyak objek lagi. Tidak masalah, karena membuat icon adalah salah satu proses yang saya rasa akan lebih mudah daripada membuat kabel-kabel yang akan menghubungkan aktivasi dari aplikasi Spotify ini. Akan saya jelaskan mungkin di progres ini atau akan di progres selanjutnya. Oke, untuk logo selanjutnya yang akan saya buat adalah logo untuk lagu Jack Stauber. Dan bisa Anda lihat di sini ada banyak sekali objek, dimulai dari pianonya ini, kemudian ada tulisan dari pop food. Kalau untuk teks ini ada fontnya, tetapi untuk ini kita perlu individu membuatnya supaya lebih dekat bentuknya. Kemudian bentuk-bentuk yang lainnya langsung kita buat saja. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu piano bukan piano. Ya, piano. Kita akan membuat ini seperti ini. Kita sesuaikan garisnya. Kita akan bawa ke sana dan kita akan turunkan ke sini. Kita akan sesuaikan pinggirannya lebih lengkung. Pinggirannya dari sini ada efek tertentu, tapi di sini saya akan menggunakan efek lengkung. Di sini kita akan digunakan efek before banyak ini. Before keluar. Saya rasa ini cukup. Untuk warnanya seperti biasa kita akan gunakan eyedropper. Kita akan memberikan shape effect. Mungkin tidak. Itu hanya berlaku untuk gambar biasa. Shape outline-nya juga kita perlu memberikan warna yang sama. Ini untuk bentuk dari pianonya. Kemudian kita akan mulai untuk memberi untuk teksnya. Miringannya pas, kita naikkan, kita atur saja bentuknya supaya sama seperti
pianonya. Sudah jadi seperti ini, dan sudah kita grupkan juga, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian untuk bagian atasnya, seperti biasa, seperti piano ini kita akan menggunakan shapes dari PowerPoint lagi. Yay. Tuh. Kita akan belokkan seperti ini. Kita bisa perkecil kita akan ganti dari sweater menjadi gradient dengan warna ini, warna eyedropper, warna lebih kemerahan. Kita tambahkan eyedropper kembali ke sini, warna yang lebih cerah. Kita geser eyedropper di sini dengan warna yang lebih cerah. Kita akan hapus eyedropper salah satunya di sini, dan kita akan gunakan eyedropper untuk warna kuning. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Untuk outline-nya kita tidak perlu. Untuk titik-titik putih ini kita akan gunakan teardrop. Bentuk teardrop di sini. Ya ini. Atau kecilkan saja sampai segini. Tidak mengecilkan, kita warna nanti. Ukurannya akan kita buat 0,1 kali 0,1 cm supaya terlihat lebih kecil. Dan untuk ini kita akan menggunakan random saja.
Bagian bawahnya kita tidak perlu mengisi, dan kita akan select semuanya ini. Dan untuk ini supaya lebih mudah kita grupkan. Ya mungkin untuk strawberry ini kurang bagus, tetapi ini adalah imitasi dari Spotify-nya. So. Kita akan tutup ini dengan yang lainnya. Dan ya, untuk objek-objek lainnya seperti itu, untuk selanjutnya kita akan membuat lingkaran background dari logo ini. Kita akan membuat ellipse. Yang ukurannya kira-kira sama seperti ini. Kita ke warna hitam, dan di sini kita akan memainkan shape effect seperti ini. Kita akan menggunakan soft, kita akan menggunakan soft edges, dan juga kita akan menggunakan shadow. Tambah kita tidak perlu, karena sini sudah terlihat seperti itu. Sama halnya dengan bagian belakangnya, kita akan beri warna shape putih terlebih dahulu. Kita akan berikan ke belakang. Kemudian kita akan center semua ini. Dan untuk terakhir kita akan berikan persegi yang ukurannya sama. Gambar ini akan kita hapus dan seperti ini. Kita akan dan ini adalah logo Jack Stauber yang menurut saya ikon yang paling sulit untuk dibuat menggunakan fitur-fitur PowerPoint. Tetapi sesuai dengan kata saya, membuat ikon lebih mudah daripada, dan ada beberapa bagian yang sudah came into my mind dimana itu akan menjadi sangat sulit, dan kita akan melanjutkan ke icon selanjutnya. Saya juga akan menggunakan lagu dari Bo Burnham dengan album Inside. Cukup mudah untuk membuat logo dari albumnya. Kita hanya perlu kotak, dan kemudian kita berikan warna putih untuk shape fill. Untuk yang outline-nya kita berikan outline saja. Kita berikan text box di sini. Kita akan pergi ke home dan kita akan berikan teksnya
dengan font Arial. Kita akan ketikkan insight dengan warna font hitam. Kita berikan spacingnya sedikit. Ternyata sebenarnya kurang lebih logonya hanya seperti ini saja untuk logo Insight. Anda bisa melihat sendiri di Spotify ada sebuah album Insight dari 50-an yang kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan lanjut ke icon selanjutnya. Dan kita akan lanjut ke logo untuk podcast dari Game Theory. Mungkin saya kurang tahu apakah recording menunjukkan bagaimana saya membuat logo ini, tapi kurang lebih ya, jika tidak menunjukkan, kurang lebih logonya akan menjadi seperti ini. Ada bagian-bagiannya terpisah di sini. Ini adalah sebuah grup dari segitiga seperti matahari. Yap, saya tidak perlu ungroup ini untuk menunjukkan ada berapa segitiga. Anda bisa menghitungnya sendiri. Seperti itu. Dan kurang lebih untuk icon-icon dari lagu-lagu hanya seperti itu. Dan saya sudah save untuk logo ini. Apakah kita perlu lanjut? Ya, kita bisa lanjut sedikit lagi. Kita akan buat icon-icon untuk yang memang akan ada. Nah, kita akan membuat icon untuk UI dari Spotify-nya. Yap, untuk logo-logo ini mungkin sebagai penutup untuk progres pertama akan tidak terlalu sulit untuk dibuat. Kita akan buat untuk logo pertamanya terlebih dahulu. Yap, logo ini cukup simpel. Ada 2 garis seperti ini. Kita akan sejajar dan kita akan sedikit untuk yang besar sisi sebelahnya. Dan kemudian untuk logo sebentar, kita akan perbaiki terlebih dahulu ketebalannya. 1. Baik, seperti itu. Kita bisa gunakan opsi align supaya memiliki ketinggian yang sama. Setelah itu kita akan membuat persegi ini dengan menggunakan, tidak akan menggunakan rectangle biasa, tapi kita akan menggunakan rectangle yang satu ini yang memiliki sisi rounded. Karena kita ingin memberikan edges yang round seperti ini, sebenarnya kita bisa mengaturnya di join type, tetapi supaya lebih pasti kita gunakan yang di sini. Kita akan samakan untuk width-nya
dan kita akan langsung berikan 3D rotation. Apakah ini? Yap, 3D rotationnya yang tepat yang ini. Kita akan sesuaikan lebar dan juga tingginya. Melakukan filmnya dan kita berikan warna putih untuk shape outline. Kita jangan ubah dulu, kita sesuaikan terlebih dulu supaya sama seperti ini. Oke, dan kita akan pilih ketiga objek ini. Garis-garis sampai ke pisahkan dan kita berikan warna dengan eyedropper lagi, bukan shape fill tapi shape outline. Warnanya lebih ke arah abu-abu kebiruan dan seperti itu. Untuk pikiran sudah selesai, kita akan buat yang selanjutnya. Pertama-tama kita akan membuat rectangle rounded. Untuk shape outline-nya akan kita hapuskan untuk yang ini. Seperti itu. Akan baik jika kita menggunakan garis untuk membentuk tanda plus ini, tapi mungkin kita akan gunakan tanda cross supaya lebih presisi lagi proporsionalnya. Kita bisa kecilkan sampai segini dan kita bisa menyesuaikan terlebih dahulu bentuknya. Ini lebih baik kita ubah warna hitam atau tidak. Ini bukan warna hitam, kita perlu menyesuaikan juga ketebalannya akan juga proporsional. Seperti ini cukup. Kita akan berikan warna outline-nya sesuai dengan warna ini. Terlalu mudah, kita harus sesuaikan dengan yang isi. Oke, kita akan align cetakan align ini 2 level, dan ini kita akan berikan warna fill seperti yang di atas. Untuk objek yang ketiga, yaitu untuk light-nya, untuk lighted song, kita akan gunakan kotak yang sama dengan kotak ini. Kita samakan ukurannya. Kemudian karena kita bisa lihat itu adalah gradient fill. Warna gradient pertama dan seperti itu. Kita ubah terlebih dahulu. Preset gradient tidak. Direction dari kiri. Kita akan
memberikan warna ini tetapi yang lebih kurang lebih seperti ini. Untuk warna ini tampaknya warna yang sama tetapi lebih muda, jauh lebih muda. Dan di sini di ujung kita berikan warna putih sedikit. Yap, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini bisa kita hapus supaya bisa lihat jelas. There we go. Untuk shape hati karena PPT menyediakannya, jadi kita akan gunakan. Kita berikan shape yang warna putih dan shape outline. Tidak perlu menggunakan shape outline sepertinya. Kita akan samakan ukurannya. Ke bawah dan ke samping. Kita berikan warna hitam terlebih dahulu supaya kita bisa melihat perbedaan. Align center dan align middle untuk mempermudah sentralisasi dari bentuknya. Dan kita akan mengubah warna dari hati menjadi warna putih. Yap, sudah. Untuk logo-logo dan icon-iconnya seperti ini, apa perlu dilanjutkan? Mungkin untuk progres 1 saya wrap di sini karena untuk recordingnya sudah. Yap, Anda tidak mau tahu berapa lama saya melakukan recording di sini. Thank you so much for watching, dan semoga progres ini dapat memberikan informasi yang informatif bagi Anda, dan juga dengan progres banyak ini akan mempermudah untuk aplikasi Spotify saya untuk pembuatannya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.